Minggu. Kak, hari ini rame banget. Nah, kita ketemu lagi nih dengan Kakak Prisil, Kak Angel, terus ada yang baru nih, yang main gitar. Siapa ya namanya? Namanya siapa? Siapa nih Kak Prisil? Apa? Siapa Kak? Siapa ya? Hah? Balik tanya kakaknya. Siapa ya? Kakak siapa Kak? Ada yang kenal nggak nih? Aduh. Siapa Kak? Kak Abi. Jadi semangat. Iya semangat banget. Kak Prisil, Kak Vira. Kenapa? Lihat deh baju kita. Warna apa ini? Merah. Merah, putih. Kayak sesuatu deh Kak. Hah? Apa ya? Aduh. Kayak Adik-adik ada yang tahu nggak Kak? ada yang tahu nggak? Coba tebak-tebakan. Mana Merah, suaranya? putih. Kira-kira apa tuh? Kue ya? Kue, warna kue. Nope. Red velvet. Oh, iya ya, red velvet ya? Nah, kalau ada putihnya juga. Oh, iya, bener. Di atasnya. Oh iya benar. Tapi kayak bukan deh, Kak. Bukan. Sambal. Sambal nggak ada mayonis. Oh iya, ada mayonis. mayonis. Tapi bukan makanan kayaknya. Iya, kok makanan terus kita? Iya, lapar nih. Iya, bukan. Apa ya? Apa yang merah putih? Terus ngomong-ngomong, bulan ini kan juga bulan Agustus Oh, Kak. iya. Nah, jadi ada apa ya? Agustus, merah putih, terus besok tanggal 17 Agustus. Ulang tahun Kak Angel. Waduh. Oh, bukan. Ulang Ulang tahun kami. Bukan. Ulang tahun Siapa nih? Prisil. Bukan. Udah lewat. Ada yang tahu nggak ya adik-adik ya? Ulang tahun siapa? Coba kita ingat-ingat, kita putar. Satu, dua, tiga. Ulang tahun siapa? Indonesia. Tanggal 17 Agustus itu hari kemerdekaan. Jadi ulang tahunnya bangsa kita. Bangsa apa? Indonesia. Kalau begitu kita udah seperti warna apa tadi ya? Bendera. Kalau gitu kita memperingati yuk Kak. Kita nyanyi. Yuk. Kita nyanyi lagu 17 Agustus. Gimana kalau kita hormat? Hormat. Iya dong. Lagu kebangsaan kita juga nih. Yuk, nyanyi sama-sama ya. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Sekali lagi ya, 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Kak, ngomong-ngomong kita lagi mau ngerayain Hari Merdeka, itu tadi ada laron-laron juga mau ikutan. Mereka berarti larangnya rakyat Indonesia. Oh iya dong. Dia tinggal di Indonesia. Tadi kan kita udah nyanyiin lagu 17 Agustus. Sekarang kita berdoa sebelum memulai ibadah sekolah minggu. Benar. Yuk, Yuk. lipat tangannya, tutup Oke, Kakak. matanya. Oke, Kita Kakak. bersatu dalam doa. Tuhan
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Kami bisa dapat kembali beribadah online sekolah minggu. Sekarang kami ingin memulai ibadah kami, berkatilah kami agar kami dapat ibadah dengan sungguh-sungguh dan hanya untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, sekarang kita mau mulai nih. Oke, nyanyi lagu apa ya? Ngomong-ngomong, lagunya ini tentang matahari, Kak. Matahari. Iya. Matahari ya? Iya, matahari ngapain sih? Matahari menyinari dunia. Terus matahari ngapain lagi? Terbit. Karena itu, mari kita menyanyikan lagu Dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji.
membuka hati adik-adik, benar kan? Betul. Ya. Karena Tuhan Yesus sudah masuk di kita, jadi Tuhan Yesus itu ada di dalam hati kita. Terus jadi yang nomor berapa kak? Nomor Nah, nomor 1 berarti Yesus itu apa sih? Yuk, nyanyi sama-sama yuk kak. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berdua. Sekali lagi. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berdua. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berdua. Pastilah kau akan berdua. Pasti berdua berarti. Iya pasti. Bisa Wah. dimakan dong kak? Enggak dong kak, beda dong. Beda, bukan. Bukan buah itu ya adik-adik. Nah, kalau buah itu ya semua kita berdua. Ingat gak adik-adik buah-buah roh itu? Ingat dong. Ada 9. Apa aja sih? Coba sebutin. Kasih, Sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah itu loh kakak, buah Oke. Berarti kalau aku anak Tuhan aku harus sabar. benar ya, Betul. Aku harus bisa menguasai diri aku. benar, Aku harus mengenal sukacita. benar. Semuanya ada 9 ya kak, ingat ya. Gak boleh 5 doang ya kak? Gak boleh, gak boleh. 9 loh, 9. Ya kita berusaha semuanya, oke? Oke. Hebat. Nah, berarti kalau udah 9 buah roh di dalam kita, terus Tuhan Yesus itu sebagai apa kita sih kak? Sebagai apa ya? Ada tahu? Ada yang tahu nggak? Tahu? Kayak Lia? Hah? Tuhan Yesus jadi siapa kita? Jadi siapa ya kak Abi? Kekasih dong. Iya. Betul. Yesus kekasih kita. Iya, yuk nyanyi, yuk nyanyi. Yuk, sama-sama ya adik-adik goyang. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu.
duduk yang manis. Mari kita menyanyikan lagu Bapa Engkau Sungguh Baik dengan sikap berdoa ya. Oke, Kakak. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah.
angkat tangannya untuk mata kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kebaikan Tuhan ya Tuhan. Dari awal sampai pertengahan kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Saat ini kami mau mempersiapkan hati kami ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan untuk selalu dengar-dengaran apa kata firman-Mu ya Tuhan. Biar firman-Mu itu tahu ya Tuhan selalu tertanam dalam hati kami Tuhan Yesus, agar kami boleh melakukannya dengan baik. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, kami sayang sama Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hai adik-adik semuanya, Shalom dan salam merdeka. Oh iya, adik-adik inget gak? Kalau bulan ini nih adalah bulan Agustus. Dan tepatnya tanggal 17 Agustus kemarin kita baru saja memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Nah, kira-kira adik-adik di rumah ada yang tahu gak sih? Apa sih arti dari kata merdeka? Jadi adik-adik, arti dari kata merdeka ialah bebas. Jadi kalau Indonesia sudah merdeka, itu berarti Indonesia sudah bebas. Bebas dari apa ya? Tentu saja seperti adik-adik yang pernah pelajari di sekolah. Indonesia sudah bebas dari penjajahan. Nah, adik-adik bicara mengenai bebas, hari ini Kak Yuli mau cerita nih tentang seorang anak yang ingin hidup bebas. Ceritanya bagaimana ya? Sekarang duduk yang manis dan dengarkan baik-baik ya cerita firman Tuhan hari ini. Ceritanya seperti ini adik-adik. Pada suatu kali ada seorang bapak yang mempunyai 2 orang anak. Yang satu anak yang sulung, yang satu lagi anak yang bungsu. Dan pada suatu hari anak yang bungsu ini datang menghampiri bapaknya. Lalu si anak bungsu ini berkata kepada sang bapak, "Bapak, aku mau meminta harta warisanku sekarang juga. Pokoknya aku gak mau tahu. Aku mau minta harta yang menjadi bagianku sekarang juga dibagikan kepadaku. Karena itu kan adalah hak aku, Bapak. Jadi aku berhak memintanya dari Bapak." Tentu saja adik-adik, ketika sang bapak mendengar perkataan si anak bungsunya ini, tentu saja si bapak ini kaget. Bukan hanya kaget, tapi bapak ini juga sedih. Kenapa sedih ya? Karena bagaimana mungkin seorang anak meminta harta warisan kepada bapaknya, padahal bapaknya itu masih hidup. Karena adik-adik, biasanya harta warisan itu dibagikan ketika kedua orang tuanya itu sudah meninggal. Baru anak-anaknya bisa menerima harta warisan dari orang tuanya. Kalau orang tuanya sudah meninggal. Tapi ini kan papa mamanya belum meninggal. Tapi kok si anak bungsu udah enak-enakan sih mau minta harta warisan? Wah, itu sih sama aja tidak sopan ya adik-adik dan tidak menghormati orang tuanya. Tentu saja si bapak ini sangat sedih sekali. Tetapi dengan berat hati dan mau tidak mau, sang bapak menuruti keinginan si bungsu ini. Akhirnya si bapak memberikan harta yang menjadi bagian si anak bungsu ini. Dan juga kepada anak sulungnya juga. Karena yang pastinya harus adil dan harus dibagi rata. Wah, tentu saja ya ketika si anak bungsu ini menerima harta yang menjadi bagian dia sangat senang dan bahagia. Lalu dia segera menjual semua harta yang dimilikinya, yang dia dapat dari sang bapak. Dan si anak bungsu ini memutuskan untuk pergi dari rumah. Untuk pergi meninggalkan bapak dan si kakaknya. Lalu akhirnya dengan harta yang dia punya, si anak bungsu ini pergi ke kota meninggalkan rumah. Di kota, si anak bungsu ini tentu saja dia bersenang-senang ya adik-adik. Karena kan dia punya uang yang banyak sekali. Uangnya banyak, ya kan? Jadi dia mau beli apa aja bisa tuh.
mau makan yang enak setiap hari, makan pizza, makan burger. Wah, pokoknya makan yang enak-enak terus deh setiap hari. Bahkan apa saja yang dia mau, dia bisa beli. Mungkin kalau waktu itu ada HP yang terbagus, mungkin iPhone 11, mungkin dia beli ya. Yang jelas adik-adik, kerjaan si anak bungsu ini cuma berfoya-foya dan menghambur-hamburkan uangnya. Sampai uangnya itu benar-benar habis. Nah, pada suatu hari adik-adik, karena uang si anak ini sudah habis, dan tiba-tiba terjadilah bencana kelaparan ya di kota itu. Dan semua orang yang tinggal di kota itu terkena dampak kelaparan. Termasuk si anak bungsu ini ya adik-adik. Sampai-sampai si anak bungsu ini kelaparan loh. Untuk membeli makanan aja dia tidak bisa. Karena dia sudah tidak punya uang lagi. Uangnya sudah habis. Kasihan. Lagian siapa suruh ya adik-adik, uang yang sebanyak itu dia habis-habiskan cuma untuk menyenangkan hatinya dia. Dan sekarang terjadi bencana kelaparan, dia nggak bisa beli makanan apa-apa deh. Sampai-sampai dia harus kelaparan. Lalu si anak bungsu ini berpikir, nggak bisa nih kayak begini terus. Lama-kelamaan aku bisa mati kelaparan. Karena aku nggak bisa beli makan sama sekali. Mau nggak mau, aku harus bekerja nih, kata si anak bungsu. Aku harus cari pekerjaan supaya aku bisa menghasilkan uang dan aku bisa membeli makanan. Lalu akhirnya adik-adik, si anak bungsu ini pergi mencari pekerjaan. Dan akhirnya si anak bungsu ini dapat pekerjaan loh. Mau tahu gak pekerjaannya itu apa ya? Ternyata adik-adik, si anak bungsu ini bekerja di peternakan babi. Tahu kan hewan babi? Nah, kerjaannya itu si anak bungsu ini harus mengurusi hewan-hewan babi itu. Seperti memberi makan, membersihkan kotorannya. Pokoknya semuanya harus diurusi mengenai babi-babi itu. Sampai suatu kali ketika si anak bungsu ini sedang memberi makan si babi-babi yang menjadi pekerjaan dia, lalu tiba-tiba perutnya berbunyi kerucuk kerucuk kerucuk. Wah, perutnya keroncongan adik-adik. Si anak bungsu ini ternyata lapar. Wah, dia pegang perutnya. Aduh, lapar banget nih. Tapi gimana ya? Mau beli makanan gak bisa. Aku kan gak punya uang. Dan aku juga belum terima upah nih. Aduh, gimana nih? Lalu ketika dia melihat ampas yang jadi makanan babi, dia berpikir dia mau memakan ampas yang jadi makanan babi itu loh adik-adik. Ini bukan babinya loh yang dimakan, tetapi ampas yang menjadi makanan babi. Ih, kotor dan sangat jijik loh adik-adik. Yang namanya ampas yang jadi makanan babi itu adalah sisa-sisa makanan yang sudah tidak termakan lalu dijadikan satu dan dijadikan makanan babi. Itu namanya ampas adik-adik. Wah, mau gak mau dia sepertinya si anak bungsu ini ingin memakan ampas yang menjadi makanan babi itu adik-adik. Lalu dia teringat kepada bapaknya yang sudah dia tinggalkan. Dengan sedih, dia menyesali perbuatannya. Aku menyesal, aku sudah pergi dari rumah. Coba kalau aku gak pergi dari rumah, gak mungkin tuh aku kelaparan kayak begini. Di rumah bapakku kan banyak makanan enak. Mau makan apa aja, tinggal panggil si bibi. Mau minta makan yang enak-enak, tinggal suruh bibi masak. Sedangkan di sini mau makan aja susah. Masa aku harus makan ampas makanan babi sih? Sedangkan di sana pembantu-pembantu di rumahku aja makannya enak-enak.
Di sini aku harus kerja, susah payah untuk cari makan. Apa aku kembali aja ya ke rumah bapakku? Tapi kalau aku kembali ke rumah bapakku, kira-kira bapakku akan menerima aku kembali gak ya? Apa bapakku akan memaafkan aku lagi? Nah adik-adik, si anak bungsu ini mulai menyesali perbuatannya terhadap si bapak. Lalu dia memutuskan untuk kembali pulang ke rumahnya. Dan akhirnya dia segera bergegas. Dia pergi menuju ke rumahnya. Dia berjalan dengan perasaan sedih dan takut. Karena tentu saja adik-adik, si anak bungsu ini takut. Kalau dia kembali ke rumahnya, pasti bapak dan kakaknya akan marah besar ya adik-adik. Belum tentu nanti bapaknya mau memaafkan dia. Nah, akhirnya berjalan. Dia berjalan untuk pulang ke rumahnya kembali. Lalu di rumahnya, sang bapak dari kejauhan melihat, wah, sang bapak anak bungsu ini melihat dari jauh. Wah, sepertinya itu kan anak bungsuku ya. Anak bungsuku yang sudah lama pergi dari rumah. Hah, sepertinya dia mau balik tuh. Dia mau pulang. Ketika sang bapak melihat anak bungsunya ini mau pulang, padahal anak bungsunya itu masih jauh sekali. Si bapak segera berlari menemui anak bungsu ini. Lalu dia segera mendekapnya erat. Oh anakku, akhirnya engkau kembali pulang juga ya. Selama ini bapak rindu dan bapak kangen banget sama kamu. Lalu si anak bungsu ini menangis. Iya bapak, aku juga kangen sama bapak. Maafin aku ya pak. Kalau aku sudah berdosa sama bapak, aku sudah bersalah sama bapak. Maafin aku ya pak, ampuni aku ya pak. Tetapi dengan penuh belas kasihan, bapak si anak bungsu ini gak marah loh adik-adik. Malah dia mau memaafkan dan menerima anaknya ini kembali pulang ke rumahnya. Wah adik-adik, ternyata bapak ini bapak yang luar biasa ya. Bapak yang sangat baik. Seperti bapak kita di surga, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah adik-adik, lalu segera bapak ini memberikan pakaian yang baru kepada si anak bungsunya ini. Lalu dia juga mengenakan cincin. Dan dia mengadakan pesta yang besar-besaran. Karena dia sangat senang sekali. Karena anak yang bungsu yang telah pergi lama telah kembali pulang. Wah, puji Tuhan ya adik-adik. Ternyata sang bapak ini adalah bapak yang sangat baik dan luar biasa. Tepuk tangan. Yeay. Nah, adik-adik, dari cerita tadi kita bisa belajar loh. Awalnya sih si anak bungsu ini ingin hidup bebas. Ingin mendapat kebebasan yang dia mau. Tetapi bukan kebebasan yang dia dapat. Justru keterikatan yang dia dapat. Yaitu keterikatan akan dosa. D-O-S-A. Dosa. Aduh, kasihan ya adik-adik. Pengennya sih bebas. Tapi justru malah keterikatan akan dosa yang anak bungsu ini dapat. Nah, mungkin juga adik-adik di rumah ada yang seperti anak bungsu ini loh, yang ingin sekali hidup bebas. Mungkin adik-adik ada yang berpikir, aduh, bosan deh. Setiap hari harus sekolah, setiap hari harus belajar terus. Ngerjain tugas-tugas, ngerjain PR, kan capek mikir. Aduh, belum lagi tuh nanti kakak-kakak sekolah minggu pasti deh nyuruhnya baca Alkitab lah, berdoa lah, memuji menyembah Tuhan setiap hari. Aduh, aku kan capek, aku tuh bosen ngelakuin itu terus. Yang aku pengen tuh cuma main, nonton HP, nonton YouTube, main game, main PlayStation. Pokoknya aku mau main terus setiap hari.
tanpa ada yang melarang, tanpa ada mama atau papa yang marah-marahin aku, tanpa ada yang menasehati atau negur aku. Pokoknya aku mau hidup bebas. Mungkin adik-adik di rumah ada yang berpikir seperti itu, yang ingin sekali hidup bebas. Tetapi kalau adik-adik punya pikiran seperti itu adalah kebebasan yang salah. Karena bukan kebebasan yang kalian dapat, tapi justru keterikatan. Seperti si anak bungsu tadi, yaitu keterikatan dari dosa. Wah, adik-adik, jangan sampai ya adik-adik punya pikiran seperti itu. Karena itu bukan arti bebas yang sebenarnya. Kemerdekaan atau kebebasan yang sebenarnya itu hanya ada di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu baru kebebasan yang sejati. Karena apa adik-adik? Karena Tuhan Yesus sudah rela mengorbankan nyawanya di atas kayu salib, supaya kita yang berdosa memperoleh keselamatan. Dan kita dibebaskan dari semua dosa-dosa yang mengikat kita. Sehingga kita yang tadinya jadi penghuni neraka, kita ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan surga. Nah, adik-adik, jadi kebebasan dan kemerdekaan sejati itu hanya bisa didapat dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan cara apa kita bisa memperoleh kebebasan atau kemerdekaan yang sesungguhnya? Yaitu di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau kakak-kakak sekolah minggu menyuruh adik-adik di rumah untuk selalu baca Alkitab setiap hari, berdoa setiap hari, memuji menyembah Tuhan setiap hari, itu karena itu semua bisa mendatangkan kebebasan dan kemerdekaan yang sejati adik-adik. Jadi Kak Yuli tidak pernah bosan-bosan mengingatkan, jangan pernah lupa untuk baca firman Tuhan dan berdoa setiap hari, agar kita tetap bertumbuh di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus dan kita bisa memperoleh kebebasan atau kemerdekaan yang sejati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kasih tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus Kristus. Oke adik-adik, cerita Kak Yuli selesai sampai di sini. Oke adik-adik, sekarang sebelum kita mengakhiri firman Tuhan hari ini, Kak Yuli mau ajak adik-adik untuk kita lebih dahulu berdoa. Jangan lupa lipat tangan dan tutup matanya, dan nanti ikuti Kak Yuli berdoa ya. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan. Kami sangat bersyukur karena punya Tuhan Yesus yang sangat baik buat kami, yang telah memberikan kami kebebasan atau kemerdekaan yang sejati buat kami, yaitu kebebasan atau kemerdekaan dari segala dosa-dosa kami. Ampuni kami ya Tuhan, dari segala dosa yang sudah kami perbuat selama ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami belajar dari firman Tuhan yang sudah kami dengar hari ini. Kami percaya firman Tuhan yang sudah kami dengar menjadi berkat. Kami percaya kami ada dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari adik-adik yang di rumah sama-sama kita katakan amin. Oke adik-adik, sampai di sini perjumpaan kita, dan sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Tadi firmannya bagus banget ya Kak. Bagus dong, bagus. Dan apakah firman itu? Firmannya sangat banget. Dan pasti akan berguna buat hidup kita. Iya. Ya kan? Terus nah, kalau tadi kita udah dengar firman, berarti udah kelar nih. Ya, udah mau selesai deh. Cepet banget, gak berasa.
Jangan sedih kak, minggu depan kita pasti ketemu lagi. Oke. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, kita mau nyanyi satu lagu dulu nih. Oh, lagu buat apa nih kak? Lagu buat bangsa ini. Karena kan momennya adalah tentang 17 Agustus. Nah, kita ada lagu untuk bangsa Indonesia. Indonesia. Ya, benar. Oke, kalau gitu kita nyanyi yuk. Ayo. Dan jangan lupa kita berdoa juga untuk bangsa Indonesia ya kak. Berdoa juga. Oke. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh Bapak, terima kasih Tuhan untuk ibadah sekolah minggu kami hari ini ya Bapak. Tuhan, sekarang kami juga mau bersatu hati Tuhan, mau berdoa buat bangsa kami Tuhan. Tuhan, Kau mengetahui Tuhan apa yang sedang terjadi buat bangsa kami ya Bapak. Tuhan, setiap permasalahan Tuhan, bahkan akhir-akhir ini Tuhan sedang dilanda oleh virus ya Bapak. Tuhan, kami percaya Tuhan Kau gak akan pernah meninggalkan kami Tuhan, walaupun rasanya susah, walaupun rasanya berat banget Tuhan, tapi kami percaya Tuhan bahwa Kau akan selalu ada Tuhan. Kau akan selalu menguatkan setiap daripada kami Tuhan, karena kami percaya Tuhan lewat virus yang ada saat ini Tuhan, bahwa Kau sedang menyiapkan sesuatu yang besar untuk bangsa kami ya Bapak. Kau sedang menyiapkan sesuatu yang luar biasa untuk bangsa ini ya Bapak. Tuhan, terima kasih Tuhan buat umur yang sedang bertambah dan sudah bertambah Tuhan untuk bangsa ini ya Tuhan. Biar Tuhan ke depannya juga Tuhan Kau yang selalu beracara untuk bangsa ini Tuhan. Kau yang selalu hadir Tuhan, Kau yang selalu melindungi Tuhan, Engkau yang selalu menyertai kami Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan Yesus. Juga untuk ibadah hari ini ya Bapak, terima kasih Tuhan, kami masih memiliki kesempatan Tuhan untuk beribadah Tuhan, walaupun dari rumah masing-masing ya Bapak, tapi kami percaya Tuhan Engkau tetap bekerja Tuhan untuk setiap daripada kami Tuhan. Kau hadir di setiap daripada kami ya Bapak. Tuhan, sebelum mengakhiri Tuhan ibadah ini Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan sesuai dengan yang Engkau ajarkan ya Bapak. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.